pagi. Pagi, Bu. Terima kasih sudah mau datang hari ini. Kamu bisa mulai dengan menceritakan bagaimana keadaanmu belakangan ini. Kalau jujur, Bu, saya lagi capek banget. Kayak semuanya berat. Sekolah, rumah, kerja. Sepertinya banyak hal yang kamu pikul dalam waktu bersamaan. Apa yang paling terasa menekan akhir-akhir ini kamu? Paling terasa itu pulang tidur. Soalnya saya kerja sampai jam 11 malam. Besoknya harus ke sekolah lagi. Kurang tidur bisa sangat mempengaruhi fokus dan emosi. Bagaimana dampaknya itu terhadap kegiatan sekolah kamu? Saya sering ngantuk di kelas. Susah fokus dan nilai saya turun. Sampai akhirnya saya sempat nyampe. Itu pasti membuatmu merasa konflik. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memutuskan untuk menyontek? Saya merasa bersalah, Bu. Tapi waktu itu saya nggak punya pilihan lain. Saya takut kalau nilai saya jatuh. Kamu melakukan itu bukan karena keras, tapi karena tanggung. Boleh ceritakan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa harus mempertahankan nilai? Orang tua saya berharap banyak, Bu. Mereka sering bertengkar soal ekonomi. Saya nggak mau tambah bikin mereka kecewa. Oh, jadi kamu ingin melindungi keluarga ya? Bagaimana situasi di rumahmu akhir-akhir ini? Rumah saya akhir-akhir ini sering ditutup, kadang sampai larut malam. Saya dengar semua dari kamar. Rasanya berat banget. Ya, mendengar perkataan lalu pertengkaran orang tua bisa sangat melelahkan secara emosional. Apa yang biasanya kamu lakukan di saat hal-hal itu terjadi? Saya cuma diam di kamar dengan musik, tapi di dalam hati rasanya kacau. Kamu mengundang banyak hal ya. Apakah kamu merasa punya seseorang untuk berbagi cerita seperti teman, kerabat, ataupun keluarga yang lain? Nggak ada, Bu. Saya malu sama keadaan keluarga saya. Jadi saya menjauh dari teman-teman. Aduh, rasa sedih dan rasa malu itu membuatmu menarik diri ya. Bagaimana dampaknya ke hubunganmu di sekolah? Saya jadi makin sendiri. Saya datang, duduk, belajar, pulang. Nggak dekat sama siapa-siapa. Kesepian itu pasti berat untukmu. Apa yang kamu harapkan seandainya kamu bisa punya seseorang untuk mendengarkan keluh kesahmu maupun cerita kamu? Saya cuma pengen ada yang mengerti keadaan saya tanpa menjudge. Ya, aku mengerti. Di sini kamu aman untuk bercerita. Kamu melihat semua apa yang terjadi. Apa bagian yang paling melemahkan untuk dirimu? Rasanya beban itu datang dari semua arah. Rumah berantakan, sekolah mundur. Kerja bikin capek. Bebannya luar biasa besar untuk anak usia 16 tahun. Pernahkah kamu merasa seperti tidak sanggup untuk menjalani itu semuanya? Ya, beberapa kali saya merasa nggak kuat. Tapi saya tetap jalani karena merasa harus. Harus sangat kuat ya. Tetapi kekuatan itu tidak berarti kamu harus sendirian. Jika boleh memilih, apa hal yang pertama yang ingin kamu perbaiki yang ada dalam keluarga kamu maupun diri kamu? Saya pengen bisa tidur lebih cukup. Rasanya itu paling baik. Tidur memang kebutuhan yang penting. Apakah kamu pernah bicara dengan orang tua tentang kondisi tubuhmu yang
Belum kak, saya takut mereka pikir saya nggak mau bantu. Rasa takut itu wajar ya. Namun kadang orang tua tidak mengetahui kondisi anaknya, apakah yang kira-kira ingin kamu sampaikan jika tidak berani ngomong terhadap orang tua kamu untuk mengutarakan segala kondisi yang kamu alami saat ini. Saya pengen banget bilang kalau saya itu capek dan butuh sedikit waktu untuk istirahat, tapi tetap tidak mau bantu. Itu keinginan yang sangat masuk akal dan penyampaiannya pun baik. Bagaimana kamu membayangkan reaksi mereka? Saya berharap mereka itu ngerti kak, tapi ya saya tetap takut. Ketakutan itu menunjukkan bahwa kamu peduli pada perasaan mereka. Selain soal tidur, apalagi yang ingin kamu ubah dari situasimu sekarang? Saya ingin berhenti menyantai dan kembali belajar lebih tenang, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Kita bisa membuat rencana belajar kecil-kecilan sesuai jadwal. Tidak perlu besar dulu.